aku tuh melihat sosok Roro Kidul tuh sosok yang sangat ini nih ya, aku pengen jadi kayak dia. Konten reaction itu tuh sudah dilakukan oleh konten creator luar. Ini sesuatu yang orang suka. Jadi ya aku coba implementasikan cara itu untuk mendeliver nilai-nilai budaya. Gimana kita, terutama anak muda hari ini tuh pengen ngomongin budaya, tapi kesulitan menemukan uniqueness-nya dia sendiri gitu. Manusia itu tuh bergerak, itu berdasarkan hatinya, empatinya. Jadi yang perlu disasar adalah empati mereka. Budaya itu adalah identitas diri. Once kita kehilangan jati diri kita, ya kita siapa? Modernisasi budaya itu bukan bermaksud untuk mengkaburkan, justru untuk membuat orang itu aware, suka, dan akhirnya pakai, kemudian akhirnya mengulik. Kadang suara dari dalam diri kita itu kalah berisik dibandingkan suara dari luar. Entah itu gangguan-gangguan eksternal, membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita lihat dunia ini tuh fast pace banget kan, semua harus berjalan cepat. Ya. Sampai kita kadang tuh gak aware sama sekitar kita. Sampai akhirnya aku mikir kayaknya it's okay to take a break sometimes gitu. Gak apa-apa kok. Kecantikan versi Indonesia ketika kepribadian menjadi daya tarik utama. Di tengah standar kecantikan global yang semakin menyeragam, cantik versi Indonesia tidak hanya membawa rupa yang khas, tetapi juga karakter yang kuat namun tetap lembut dan juga tetap menjaga budaya dengan penuh wibawa. Kecantikan itu lahir karena menjaga keberanian dan juga menjadi diri sendiri. Selamat datang Kak Dara Sarasvati di Cerita Masyarakat. Halo Kak Rian, apa Sebuah kabar? kehormatan bisa ngundang Kak Dara ke sini. Sebuah kehormatan juga bisa diundang Kak Rian di program Cemas kali ini. Karena menurutku tuh ya Kak, gak banyak konten creator, terus akhirnya anak muda dengan sangat bangga gitu mempertunjukkan ya, terutama ketika kemarin Kak Dara bikin konten yang menurutku cukup serius sampai ke NTT, sampai ke Sumba ya kalau nggak salah ya. Yeah. Terus bikin konten memperlihatkan, mempertunjukkan budaya khas Indonesia, pakaian tradisional. Satu pertanyaan untuk memulai cerita kita hari ini. Ketika nanti cucu Kak Dara bertanya, apa sih yang nenek sedang lakukan pada saat itu? Apa yang sebenarnya Kak Dara perjuangkan dan apa yang sebenarnya pengen diceritakan dari konten-konten itu? Oke. Silakan. Jadi aku melihat saat ini isu yang terjadi di generasi muda adalah mereka lebih bangga terhadap budaya luar instead of budaya kita sendiri. Ya. Yang sebenarnya ketika aku kulik lebih dalam tentang budaya kita itu sangat kaya dan lebih kaya even tuh dari budaya-budaya yang luar yang sudah masuk dan mengintervensi negara kita. Dari situ aku melihat siapa lagi yang harus meningkatkan awareness ini kalau bukan kita as a anak muda, dan aku punya kapasitas itu dengan platform aku dengan followers 1,4 juta itu. Aku bertanggung jawab akan hal itu. That's why yang mau aku sampaikan adalah bahwa budaya itu bukan hanya sekedar batik, kebaya. Budaya itu adalah identitas yang mungkin anak muda belum banyak yang tahu tentang itu. Karena mostly yang aku ngobrol sama mereka, yang mereka tahu budaya itu ya cuman kayak kebaya, batik, kain, that's all. Padahal itu lebih dari itu. Budaya itu kan behavior kita, cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi, dan itu adalah kompas moral kita gitu. Nah itu yang mau aku sampaikan ke mereka gitu, agar walaupun kita hidup di era yang semakin berkembang, banyaknya intervensi asing, tapi kita tetap tidak kehilangan jati diri kita sendiri. That's why orang harus aware terhadap jati diri kita sendiri, budaya itu sendiri yang merupakan akar dari kita sendiri. Gitu sih. Saya pengen coba kembali ke akar Kak Dara gitu. Kita misalnya ngelihat lebih dalam lagi, bisa dibilang kan Kak Dara dibesarkan lewat budaya Jawa dan lahir di Jawa
Timur atau Jawa Tengah? Saya lahir di Jawa Tengah, besar dari kecil sampai SMP di Jawa Timur, kemudian SMA di Jawa Tengah, kuliah di Yogyakarta. Terus gimana akhirnya tuh kayak bisa Kak Dara sampai akhirnya dengan bangga gitu bercerita tentang budaya? Apakah waktu kecil itu memang ada gitu kayak semacam mungkin dari orang tua, dari ayah atau dari ibu, atau mungkin dari kakek atau dari nenek yang selalu mendekatkan Kak Dara tuh dengan cerita-cerita tentang budaya, mungkin ada nggak? Atau gimana masa kecilnya? Awalnya salah satu kebiasaan orang tua aku sebelum tidur itu aku selalu minta didongengin. Nah, mereka selalu mendongengkan aku tentang cerita rakyat, Timun Mas, Bawang Putih, ya kan, Dayang Sumbi. Dari situ aku kok suka ya dengan cerita-cerita ini. Waktu itu masih kecil ya, as simple as kayak aku suka aja dengan cerita ini gitu kan. Sampai makin kesini ternyata dari setiap cerita yang disampaikan oleh orang tua aku, dongeng-dongeng itu sebenarnya ada nilai-nilai moral yang disampaikan sebenarnya. Nah, dari situ yang membuat aku pengen belajar lebih tentang budaya. Jadi memang awalnya bermulanya dari cerita dongeng orang tua aku sebelum tidur aja. Ternyata aku kok suka mendengarkan itu. Gitu. Katanya pas umur 10 tahun tuh pernah ngomong ke nenek gitu, pengen ketemu Nyi Roro Kidul apa? Ya. Itu gimana? Gini. Aku tuh melihat sosok Roro Kidul tuh sosok yang sangat ini nih ya, aku pengen jadi kayak dia nih. I mean like kayak secara karakter ya. Dia perempuan yang cantik. Tapi tidak hanya cantik secara paras tetapi juga hatinya. Banyak orang yang salah persepsi tentang Nyi Roro Kidul, sentimennya negatif. Banyak isu beredar yang kayak untuk tumbal lah dan lain sebagainya. Ketika aku kulik lebih dalam tentang historinya Roro Kidul, itu ternyata banyak sekali pengorbanan yang dia lakukan sampai akhirnya dia mendedikasikan dirinya untuk menjaga Laut Selatan. Ya, dari situ banyak nilai-nilai yang aku pelajari dari karakternya Roro Kidul dengan kewibawaannya dia, kebijaksanaannya dia, dan pengorbanan dia untuk melepas semua kepentingan pribadinya dia untuk menjaga alam. Dan itu yang menginspirasi aku pengen ketemu sama dia, nenekku pada saat itu. Umur 10 tahun ya. Umur 10 tahun karena aku dari semua cerita rakyat yang diceritain sama nenek, aku gak tahu kenapa aku ngefans banget sama Putri Kadita. Nama aslinya Putri Kadita. Ya. Aku ngefans banget sama Putri Kadita. Pada saat itu lagi liburan ke Jogja dan kita mau ke Parangtritis. Yang kita tahu lah Parangtritis itu kan sudah melekat banget dengan daerah kekuasaannya Roro Kidul. Aku bilang kayak yang aku nyeletuk, nanti aku kalau di Parangtritis aku mau ketemu sama Nyi Roro Kidul ya, semoga aku ketemu. Nah, yang aku kan sangat percaya banget dengan apa namanya, gak boleh sembarangan ngomong lah, takutnya nanti kejadian. Setelah itu yang aku bilang jangan ke pantai Parangtritis. Terus itu aku bingung, kok aku nggak dibolehin ke sana ya, padahal kan Roro Kidul baik ya. Ya udahlah, masih kecil ya, cuman ada pertanyaan itu sih menggelitik di otak aku aja. Ya sebenarnya kalau ditanya kenapa ya karena aku sangat impressed dan amazed dengan karakter dia. Kuat, powerful, tapi dia bisa control bagaimana dia menggunakan power dia untuk menyelaraskan kehidupan agar tetap seimbang. Gitu sih. Dan Nyi Roro Kidul itu satu dari sekian banyak cerita-cerita yang mungkin diwariskan leluhur kita itu dengan cara-cara yang menurutku tuh sebenarnya harusnya tuh bikin kita sadar ya. Sama di sukuku sendiri di Bugis, kayak kita banyak sekali dongeng-dongeng juga. Salah satunya ada dongeng yang paling aku suka tuh judulnya Meong Palo Karlai. Jadi cerita tentang Dewi Padi. Dewi Padi yang dia Dewi Padi, banyak juga kan cerita-cerita tentang Dewi Padi. Tapi spesifiknya tuh kalau di Bugis terutama di kitab Ilagaligo, dia sangat ketika diceritakan
dia istilahnya dibawa ke dunia, padahal dia sebelumnya di dunia atas, dibawa ke dunia tengah. Tapi ketika dia berkunjung ke dunia tempat manusia tinggal itu kayak dia nggak dihargai lah. Dia diusir, dia dicemooh, dia diasingkan dan segala macam. Terus kayak ada satu daerah yang dimana tuh diceritakan itu tempatnya di kampungku, namanya Kabupaten Baru. Di situ barulah dia dihargai. Nah ketika masyarakatnya menghargai si Dewi Padi, kemudian cerita-cerita itu ya di sekitaran daerah tumbuh subur, tanaman-tanaman, padi. Jadi kayak cerita kayak gitu berusaha memberitahu kita bahwa ya dengan kita menghargai semuanya ya, bukan cuma makhluk selain manusia, tapi non manusia juga kita hargai gitu. Jadi itu juga akan sangat bisa akhirnya memberikan kita aku bisa bilang dampak baiknya akan kembali ke kita gitu. Benar. Exactly, dan setuju. Banyak sekali cerita-cerita yang harusnya kita malu lah, terutama kayak melihat hari ini banyak sekali kejadian-kejadian yang harusnya ya jawabannya ada di masa lalu gitu. Kebijaksanaan orang-orang dulu itu kan luar biasa ya, cerita-cerita pahlawan. Nah ketika Kak Dara kecil itu emang udah kepikiran misalnya jadi apa sih sebenarnya cita-cita kamu waktu kecilnya? Waktu kecil tuh cita-cita aku jadi artis. Oke. Karena ini to be honest, waktu kita sekolah dasar itu tuh kita udah diajarkan untuk mengenali kelemahan dan kelebihan kita, ya kan? Untuk supaya kita tahu nih arahnya kemana ketika kita tahu kelemahan dan kelebihan kita kan. Di situ aku mulai discover ternyata Tuhan kasih aku gift tuh as a artist, bukan artis selebriti ya, seniman. Dan jiwa itu tuh karena gift itu dikasih sama Allah. Aku percaya ya kan, setiap manusia itu dikasih giftnya masing-masing dan kelemahannya masing-masing. Tinggal bagaimana mereka bisa memanage untuk mengalahkan kelemahannya di dalam diri sendiri supaya bisa memaksimalkan giftnya itu kan. Dan aku melihat aku dikasih kelebihan itu sama Tuhan. Kelemahan aku as an artist, aku terus terang aja, sometimes as an artist, seniman itu tuh tantangannya adalah kita tetap harus profesional menyelesaikan karya kita sesuai dengan deadline-nya. Tapi kadang-kadang as an artist kan terlalu banyak imajinasi di otak yang perlu diolah untuk menjadi satu output karya yang ini yang gue mau. Ya, jadi kelemahan aku memang agak susah tuh balancing itu tuh, ngerti kan? Sampai pada akhirnya semakin aku dewasa, aku belajar, aku paham positioningku as a woman yang nantinya aku ingin berkeluarga, pengen punya anak, pengen punya suami, yang dimana kewajiban aku sebagai seorang istri nantinya harus melayani suamiku, harus mendidik anakku, karena kalau sampai anakku gagal, kesalahan dan tanggung jawabnya kan ada di aku kan. Kalau kita ngomongin as an artist, itu aku as a self-employee. Artinya once aku stop berkarya atau bekerja, ya aku gak bisa make money. Kan? That's why aku berpikir bahwa alhamdulillah aku dipertemukan sama Allah, orang-orang baik yang mau ngasih insight ke aku untuk menjadi mentor-mentor aku, dan mostly mereka itu memang as a entrepreneur. Di situ aku belajar prinsip as a entrepreneur. Nah dari situ aku berpikir bahwa yes, aku harus balancing nih antara aku tetap harus bisa make money, tapi aku juga bisa memenuhi kewajibanku sebagai seorang perempuan yang nantinya berkeluarga dan punya anak. Akhirnya dari situ aku berpikir ini waktunya aku naik level untuk as a entrepreneur. Dan saat ini kan posisi aku memang dikasih sama Allah, ya karir aku masih as a entrepreneur, as a artist, influencer. Jadi ya aku ya udah riding the wave aja dulu gitu. Tinggal nanti arahnya ke entrepreneur. So yes, kalau ngomongin cita-cita awal itu ya as an artist, tapi makin kesini makin berkembang, aku pengen jadi entrepreneur. Awalnya berarti
riding the wave tadi kan. Nah, kebanyakan kan akhirnya kalau kita sekedar ikut, kalau sekedar kita ikut arus tuh kadang juga agak bahaya ya kadarnya kalau kita nggak tahu kemana arus ini ngebawa kita. Kayak kita bilang bahwa gue hidup ikut arus aja deh, gue ikut ngalir aja deh. Tapi kita lupa bahwa aliran sungai yang indah itu tuh pasti punya muara. Kalau nggak ke sungai yang lebih besar, dia pasti ke laut gitu. Nah, ketika Kak Dara awalnya yang cuma riding the wave, ikut arus itu, di mana titik poinnya Kak Dara akhirnya menyadari bahwa gue pengen alirin arus gue tuh ke sini. Gue pengen alirin ya misalnya dengan konten yang sekarang lebih muncul dengan bukan hanya menjaga budaya, tapi juga ya mengembangkan budaya itu sendiri. Kapan titik poinnya? Titik poinnya karena alhamdulillah aku dikelilingi dengan orang-orang yang cukup berpengalaman dan mereka sangat aku sangat berterima kasih karena mereka mau memberikan ilmunya untuk aku sehingga melakukan banyak diskusi sampai akhirnya tahu. Tadi aku sebenarnya sudah sampaikan turning point-nya adalah ketika aku tahu kodrat aku sebagai seorang perempuan. Ya harus bisa membagi kapan aku harus bekerja dan kapan aku harus melayani keluargaku nantinya kan. So yes, after that aku mikir kayak nggak bisa seperti ini terus. Kalau aku as a self-employed terus, aku tidak bisa menjalankan kewajibanku as a wife di kemudian hari. Jadi di situ aku mulai harus kayak buat susun strategi lagi untuk mengarah ke goals yang baru gitu. Karena aku yakin setiap orang itu kan terus berkembang ya kan, karena kan banyak ketemu orang, belajar lagi, jadi makin tahu dunia seperti apa, yang akhirnya ternyata arahnya emang gue harus kesini nih, gitu sih. Baru kemudian kayak beberapa konten Kak Dara kan banyak jenis-jenisnya tuh, dan ada salah satu yang mungkin yang cukup viral juga dengan street reaction-nya. Nah itu inspirasinya dari mana sih? Inspirasinya dari content creator luar actually. So bukan aku yang pertama kali membuat konten itu, cuman memang aku ATM aja sih, amati tiru modifikasi ya kan. Konsep content reaction itu tuh sudah dilakukan oleh content creator luar. Cuman aku masih inget banget karena ini gak akan pernah aku lupakan. Salah satu orang yang membuat aku aware tentang street reaction itu ada content creator dari Brazil namanya Sarah. Cuman dia emang fokusnya ke modern fashion. Ya kan. Nah dari situ ya aku terinspirasi untuk mengembangkan konsep ini dengan mengangkat budaya. Karena aku ngelihat ini sesuatu yang orang suka, marketnya banyak karena kan light kan, ringan, receh kan, lihat reaksi orang kan lucu kan. Jadi ya aku coba implementasikan cara itu untuk mendeliver nilai-nilai budaya. Gitu sih. Dan bahkan ketika aku lihat bukan hanya di Indonesia aja ya Kak Dara bikin konten, tapi bahkan sempat di luar juga. Gimana ngelihat reaksi orang-orang luar ketika Kak Dara pakai kebaya atau pakaian tradisional kita? Apa yang membedakan? Ada gak reaction yang beda gitu dari ya negara kita sendiri dengan negara luar? Mostly mereka amazed dengan tampilan pakaian Indonesia ya, karena aku nggak cuma sekedar membawa kebaya, sometimes berkain juga berkainnya gitu kan. Mostly mereka impressed dengan buat motifnya, dengan warna-warninya yang luxury itu gitu kan. Dan ketika kita, budaya kan nggak hanya sekedar pakaian yang melekat yang kita pakai kan, itu kan hanya salah satu dari representasi identitas diri kita kan, atau ya kata lainnya budaya lah ya. Tapi the way kita communicate dengan mereka itu kan merepresentasikan siapa kita gitu kan. Dan yang seperti kita tahu Indonesia tuh terkenal sangat ramah sekali, masih menjunjung nilai-nilai moral yang lumayan strict kan. Nah itu yang orang tuh harus tahu gitu. Banyak
anak muda sebenarnya, terutama di sekeliling Rian, akhirnya kayak membangkitkan kesadaran tentang gue pengen kembali berkain. Kayak contoh ada di Surabaya, pemuda berkain. Terus banyak movement-movement lain yang menjaga warisannya kita. Tapi kadang ada beberapa pandangan yang bilang budaya itu kuno. Ngomongin tradisi itu kayak ketinggalan. Kenapa? Kenapa mereka bilang kayak gitu? Beberapa karena pandangan bahwa ketika kita jadi manusia modern hari ini misalnya, ya identiknya tuh kalau kita bicara kemajuan ya selalu bicara tentang teknologi, selalu bicara tentang yang mungkin jauh dari akarnya kita. Nah, dari situ kayak aku pengen coba nanya, ketika misalnya ada pandangan kayak gitu, Kak Dara punya pandangan gak terkait misalnya ya anggapan tentang budaya itu kuno atau kolot? Karena mereka belum paham esensi makna dari budaya itu sendiri menurutku. Itu tadi yang aku bilang, awal aku tahu budaya itu hanya soal ya hal yang kuno, bener. Karena itu kan kayak sejarah, mitologi, ya kan. Tapi ternyata semakin aku coba belajar mendalami budaya itu identitas gitu. Ya kan? Dan budaya bukan sekedar hal yang berkaitan dengan mitologi, histori, batik atau apapun itu. Budaya itu nilai-nilai yang harusnya kita implementasikan di kehidupan sehari-hari gitu. That's why ketika mereka menganggap itu kuno, mungkin mereka belum paham esensi dari kata budaya itu sendiri itu apa. Nah, di sini sekalian aku mau menjelaskan teman-teman, budaya itu adalah identitas diri. So, itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita hidup, nilai-nilai hidup kita itu adalah part of budaya, gitu. Jadi itulah salah satu tugas aku as a content creator yang punya passion di budaya adalah bagaimana bisa mendeliver esensi dari budaya itu dengan cara yang lebih relevan supaya bisa diterima oleh generasi muda. Karena once kita kehilangan jati diri kita, jati diri itu budaya ya teman-teman ya. Ya, kita siapa? Kita tetap harus memegang itu. Kita siapa? Iya, kita siapa kalau tanpa adanya identitas diri kita? Nah, itu pertanyaan yang paling esensial menurutku mengenai tentang identitas. Ketika kita bicara soal identitas, pasti ujungnya kita bertanya, siapa saya? Siapa yang bisa saya lakukan? Nah, apa yang bisa saya lakukan dengan misalnya memanfaatkan identitiku. Nah, pertanyaannya kemudian di tengah arus globalisasi hari ini, kayak kita bisa dengan gampangnya tadi mengakses informasi dari luar, sehingga tadi misalnya dikenal dengan ada Korean Wave lah, terus ada budaya-budaya luar yang semakin gak punya batas. Akhirnya kita dengan gampangnya menginternalisasi itu setiap hari, sehingga akhirnya menganggap bahwa budaya kita sendiri itu ya gak ada apa-apanya gitu misalnya dibandingkan dengan budaya luar. Nah, gimana tetap menjaga jati diri itu, gimana tetap agar kita gak krisis identitas di tengah hari ini dimana ya kita semakin gampang gitu mengakses informasi tadi. Kak Dara punya hal tertentu gak? Harus punya belief dulu, harus punya pemahaman tentang akar budaya itu sendiri. Ini tuh dari tadi sebenarnya konteksnya sama gitu. Karena once kita udah punya belief atau faith, kita ngomongin ini as simple as kita punya agama lah. Once kita punya faith, agama itu kan ada nilai-nilai yang harus kamu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kan, yang akhirnya membuat outputnya adalah cara kita berpikir, bagaimana kita hidup, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai itu. That's why once kita punya fondasi mindset yang kuat terhadap apa itu esensi dari budaya itu sendiri secara mendalam, itu udah menjadi boundaries kita ketika ada intervensi budaya lain masuk. Itu. Nah, itu yang belum menurut aku masyarakat muda aware tentang itu. Itu sih. Ya, kayak sesimpel tetap mengglobal tapi ya nggak
meninggalkan rumahnya gitu misalnya. Itu that's why sebenarnya aku pernah ngobrol sama desainer yang dia memang sangat bangga gitu dengan mengangkat Indonesia sebagai referensi output karyanya. Yang kemudian dia paradekan itu di international event, dan dia selalu mengangkat batik dan kebaya. Nah, ada yang kontradiksi karena ada beberapa modernisasi dari kebaya itu sendiri, tapi sebenarnya tidak menghilangkan makna itu sendiri ya. Dari segi motif batiknya. Itu tuh nggak menghilangkan, cuman emang ada modernisasi di situ. Ada beberapa pihak-pihak yang memang sangat menjaga orisinilitas dari pakem-pakem adat pakaian yang harusnya nggak boleh diapa-apain. Kayak as simple as kayak kita kebayaan basir itu, ini aku ngomong teknikal ya, nggak boleh dipakai di luar kebaya, itu harus di dalam. Kemudian mulailah dikembangkan itu ditaruh di luar, ya kan, supaya kelihatan lebih menarik, iya nggak? Tujuannya apa? Tujuannya agar market global itu melihat kok bagus ya, kok cantik ya, gitu kan. After that kan itu jadi referensi mereka untuk membuat karya yang terinspirasi dari budaya kita. Tujuannya bukan mengaburkan identitas diri selama maknanya masih tersampaikan dengan tepat gitu loh. Ya jangan sampai misleading di situ. Kita cuma memodernisasi desainnya aja gitu loh. Dengan harapan ya kiblatnya kita gitu kan. Itu dia, memang ada beberapa perdebatan lah antara kayak pakemnya harus seperti ini, makanya muncullah yang namanya adat kontemporer, yaitu yang sudah dimodernisasi tanpa menghilangkan makna daripada filosofi motif batik atau kebaya itu sendiri sebenarnya. Lebih ke bagaimana sebenarnya cara kita menyampaikan pesan dan menjaga maknanya tetap ada. Harus relevan, Kak. Kan perkembangan ini kan terus berkembang, hidupnya terus berkembang gitu kan ya. Jadi bagaimana kita bisa tetap terus menjaga eksistensi budaya kita itu sendiri dengan relevan sehingga bisa diterima oleh masyarakat era kini gitu. Sepanjang Kak Dara nih udah bikin kayaknya udah hampir ratusan konten juga, pernah gak ada momen atau situasi di mana ada kayak semacam polisi budaya lah, atau kayak orang yang kayak bisa aku bilang kayak kita bicara soal budaya tadi kan punya pakem-pakemnya. Betul. Terus kayaknya juga agak sensitif ketika misalnya kayak kita ngangkat tentang sesuatu. Ada gak momen di mana ya ketika Kak Dara muncul dengan ya karyanya, ada momen gak di mana ada semacam ya kejadian tertentu gitu? Itu tadi yang aku sampaikan. Ada yang mengkritisi, loh ini tidak sesuai pakemnya. Kenapa kok basirnya ditaruh di luar kebaya gitu ya. I know memang ada beberapa orang yang mau menjaga orisinilitas itu. Tapi objektifnya beda. Karena mungkin itu orang konvensional ya. Aku istilahnya ya. Nah, ini kan aku dari kacamata Gen Z. Gen Z melihat itu hal yang boring. Mohon maaf ini bukan bermaksud menyinggung ya, tapi memang marketnya kan berbeda gitu ya. Mungkin kalau untuk usia-usia generasi baby boomer dan lain sebagainya, mungkin marketnya emang yang itu. Tapi kalau as a Gen Z, ya itu bagaimana cara kita menjaga eksistensi itu supaya Gen Z ini tetap bangga gitu loh dengan budaya kita dan tidak menganggap itu sesuatu hal yang kolot gitu. Benar. Jadi bukan mengkaburkan identitas kita, justru untuk mendeliver itu supaya tetap eksis gitu loh. Ada beberapa orang yang argue tentang ini nggak sesuai pakemnya, tapi mungkin di sini alhamdulillah ada ruang di mana aku bisa menyampaikan ini gitu. Objektifku adalah bukan mengkaburkan identitas kita sendiri, melainkan bagaimana menjaga eksistensi dari budaya kita sendiri agar tetap relevan oleh generasi muda. Karena aku di sini kan generasi muda, jadi aku bergerak sesuai kapasitasku. Relevansi zaman juga ya harus benar-benar disesuaikan dengan siapa pelaku zamannya. Betul. Itu kan.
Dan ya kita bicara gap antar generasi itu memang kaitannya dengan ada perubahan otoritas budaya lah, ketika misalnya generasi senior dulu bagaimana zamannya sendiri, apa situasi yang ngebentuk mereka dengan kita sekarang itu udah sangat jauh berbeda gitu. Betul Ketika sekali. kita bicara teknologi informasi ya itu udah sangat jauh. Nah, sebelum Kak Dara bikin karya, bikin konten itu gimana sih proses risetnya? Alhamdulillah aku dikelilingi dengan tim-tim yang suportif. Sekalian aku mau mengapresiasi tim-tim aku, makasih banyak udah kerja sampai pagi. Ini makasih banyak, sampai aku inget banget waktu di Sumba kita tidur mungkin tiap hari cuma sejam ya untuk merealisasikan itu, dan mereka bener-bener yang menjaga energi itu tetap happy gitu kan, dan itu kan lingkungan yang membuat kita terus semangat gitu kan. Jadi tanpa ada mereka sih aku nggak akan ada di titik ini ya pastinya ya. Jadi ya riset dan lain sebagainya itu kita lakukan bersama dengan tim-tim aku ini gitu. Dan dari sekian banyak konten budaya yang Kak Dara bikin dengan caranya sendiri, itu juga cukup aku bilang menjadi representasi ya Indonesia itu sendiri tadi. Terutama kan kalau kita bicara media sosial itu kan penontonnya bukan cuma dari Indonesia ya. Ya aku juga lihat Kak Dara sempat berkolaborasi dengan beberapa figur di luar negeri juga, dan tahun ini Kak yang dapat penghargaan apa Kak? TOYP, 10 Outstanding Young Person dari GCI, Junior Chamber International. Itu gimana perasaannya dapat penghargaan setelah berdarah-darah mungkin? Bicara sesuatu yang gak semua orang berani ngomongin budaya dengan gaya dan caranya sendiri. Aku gak pernah expect akan diberikan apresiasi itu. Ketika aku mendapatkan apresiasi dari GCI, pastinya itu menjadi bukan beban ya, menjadi tanggung jawab aku untuk lebih ini aku jujur aja, aku terus terang aja, ada beberapa, kalau kita ngomongin budaya itu kan versi daerah A sama versi daerah B itu bisa berbeda Kak. Kadang ada beberapa yang jadi concern itu nggak gini kok ceritanya. Nah sekarang sih lebih kayak ke riset lebih dalam lah, untuk aku menyampaikan pesan-pesan yang mau aku sampaikan tentang nilai-nilai budaya itu sendiri ya. Jadi itu sih, ketika aku mendapatkan penghargaan itu justru itu semakin membuat aku semangat untuk makin belajar lagi, sehingga apa yang aku sampaikan gak malah menyesatkan. Itu aja sih, karena jadi tanggung jawab lebih sih untuk aku. Justru bikin kita lebih, akhirnya ketika aku dapat penghargaan, dapat sesuatu yang akhirnya lebih disorot, ya itu jadi tanggung jawab yang jauh lebih besar. Iya, tanggung jawab gitu. Kalau orang ya seneng, iya seneng, tapi at the same time ini bukan beban ya. Jadi wah, aku harus makin hati-hati lagi, harus makin nggak boleh risetnya sembarangan lagi. Itu pasti ada jadi tanggung jawab baru lah yang tadi aku udah sampaikan ya. Dan menurutku ini peluang banget ketika kita sebenarnya ngomongin budaya. Indonesia tuh luar biasa, punya banyak sekali budaya ya. Banyak sekali. Dari sisi apapun lah. Yang akhirnya sebenarnya itu bisa jadi satu pegangan kita, mungkin sebagai nilai dasar, entah apapun tujuannya, itu bisa bikin kita punya unique story point sendiri gitu. Ya, aku bicara satu daerah kecil aja di kampungku tuh ya, ada satu cerita yang akhirnya bikin sampai sekarang itu kayak aku bangga ceritain di mana-mana. Salah satu penyalin naskah kuno terpanjang yang ada di dunia tuh lahir di kampungku Kak. Namanya I Retna Kencana Coli Puji Arung Pancanatoa. Dia yang ngumpulin, menerjemahin salah satu sura namanya Ilagaligo. Itu dia abadikan oleh UNESCO sebagai Memory of the World di tahun 2019. Dan itu satu dari sepersekian tadi yang aku anggap bahwa ketika kita tidak mulai mengekspor budaya kita, mengekspor ini bukan cuma
budaya kita sendiri ke luar negeri, tapi minimal dari kampung kita keluarin buat dibicarakan, buat diceritakan. Tapi kan pertanyaannya adalah kita mesti mau tuh kembali ke akar tadi. Nah, salah satu negara yang menurutku cukup berhasil tetap menjaga akarnya dan akhirnya bisa bikin satu identitas kuat tentang budayanya itu kan Korea Selatan ya. Banyak sekali cerita-cerita tentang, kalau kita anggap ya mistis, tapi dia berhasil gitu ngubahnya jadi pop culture. Nah, ketika Kak Dara udah cukup banyak keliling ke beberapa negara, pasti kayak ngelihat, oh ternyata budaya tuh bisa dibuat begini ya, oh ternyata bisa dilihat dari segi ini ya. Bisa menimbulkan potensi industri baru gitu yang terinspirasi dari budaya itu sendiri kan, seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan. Dan kamu punya, ketika ngelihat negara-negara lain memperlakukan budayanya dan mengembangkannya seperti ini, gimana? Akhirnya kayak ngelihat harusnya budaya kita bisa gini, pernah nggak kepikiran kayak gitu? Of course, iya pernah. Dan sebenarnya kalau kita lihat, aku ngelihatnya dari yang udah mulai bergerak dari budaya, itu di industri film lebih tepatnya. Banyak industri film yang mengangkat tentang isu-isu mitologi yang akhirnya diangkat menjadi sebuah karya film gitu. Dan ya which is bagus sih, cuman yang mungkin sentimen film horor di Indonesia ini kan kadang kayak secara quality kok kurang ya kan. Tapi aku masih percaya banyak kok yang memegang idealisme untuk menciptakan sebuah karya yang punya kualitas bagus. Contohnya Mas Joko Anwar. Aku sangat amazed banget dengan karya-karya beliau. Dia bisa merepresentasikan mitologi yang kemudian dikemas dalam bentuk output karya film dengan cara yang wah ini kualitas film horor yang bagus tuh seperti ini. Bukan cuma tentang jump scare, tapi tentang ini kita ngomongin dari segi aspek film tuh ya. Dari visualnya itu bagus ya, visualisasinya bagus, kemudian dari sinematografinya bagus. Mas Joko, saya ngefans sama Mas Joko. Kemudian alur ceritanya itu bagus gitu ya. Lalu nilainya yang mau disampaikan pun ada gitu. Jadi film ini tuh intensinya bukan sekedar entertaining, tapi ada pesan yang mau disampaikan dan mendidik juga ya. Itu yang aku bilang. Makanya sebenarnya itu yang aku lakukan di kontenku. Aku tahu market Indonesia tuh suka hal yang ringan. Budaya itu cukup berat. Kalau disampaikan terlalu serius, orang akan lebih kayak apa sih berat banget gitu kan. At least kalau kata aku ya, kita selipin tuh pelan-pelan gitu kan. Karena kalau langsung brek semua disampaikan dengan vokal langsung harus gini, orang tuh udah pasti kayak denial gitu, ngerti kan? Nah, aku coba terapkan gitu loh. Bagaimana aku bisa mendeliver konten-konten budaya ini dengan cara yang ringan, pelan-pelan supaya akhirnya masuk. Itu sih. Ya, banyak cara sebenarnya untuk bisa ngedapetin atensi orang ya. Dan setiap kreator tuh punya personalisasinya masing-masing, punya caranya sendiri gitu. Nah, ketika tadi bicara soal film, menurutku juga sekarang kadang kayak kita udah nggak pengen nonton film yang cuma, kalau ini horor ya, kayak cuma ngejual jump scare aja, terus kayak mungkin setan-setannya aja pengen kita cari, tapi lebih jauh daripada itu kita pengen nyari makna dari film itu kan. Nah, aku pengen nanya, gimana Kak Dara ngemaknai budaya itu sendiri gitu, terutama dalam konteks ya apa yang Kak Dara sekarang lakukan gitu dan perjuangin sampai hari ini. Tadi udah aku sampaikan sebenarnya ya, budaya itu adalah identitas diri ya. Jadi ya dan aku ngelihat bahwa isu yang
terjadi di masyarakat sekarang, terutama ini kan marketku memang ke generasi muda ya. Mereka lebih banyak bangga terhadap, ini fakta ya teman-teman, memang lebih bangga terhadap budaya Korea untuk generasi Gen Z terutama. Nah ini yang sebenarnya menjadi PR kita nih. Masa kita terus sih dijajah sama budaya luar? Harusnya kita juga dong harus berani gitu kan. dong gitu. Dan since aku juga punya passion dengan budaya dan aku punya masa di platform social media aku, ya aku gunakan itulah untuk melakukan program-program supaya meningkatkan awarenessnya generasi muda tentang betapa sebenarnya kaya dan cantiknya dan luar biasanya budaya kita sih. Nah, gimana bikin budaya itu keren tanpa kehilangan maknanya tadi? Buat itu relevan. Buat itu relevan dengan apa yang diminati oleh Gen Z dan milenial saat ini. Contoh, misalnya mereka mau ngantor kan, coba lihat, ini pakaian aku untuk dipakai as a daily activity, untuk meeting dan lain sebagainya, ini masih relate gitu dan relevan untuk dipakai teman-teman era kini gitu. Nah, ini aku boleh berdiri nggak buat nunjukin ini? Nih, ya kan? Ini tetap ada unsur batik di sininya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendeliver dan tidak menghilangkan budaya itu sendiri di era kini, ya sesuaikan juga dengan objektifnya teman-teman muda saat ini gitu ya. Buat budaya itu menjadi relevan untuk dipakai sehari-hari. That's why aku bilang tadi, aku sudah sampaikan, ketika kita coba modernisasi budaya itu bukan bermaksud untuk mengkaburkan, justru untuk membuat orang itu aware, suka, dan akhirnya pakai, kemudian akhirnya mengulik. Itu sih. Dan ya ini fakta yang lainnya juga, bahwa ketika aku keliling di beberapa wilayah memang ada toko-toko batik, toko-toko kain, tapi harganya yang memang cukup tidak terjangkau gitu untuk ya sehari-hari gitu. Kayak toko yang mana dulu yang Kakak kunjungin? Pas aku ke Tidore, pas aku ke Ternate, bahkan hampir ke daerah-daerah, harganya bisa di angka di atas rata-rata baju atau pakaian lah di atas 1 juta. Dan itu yang bikin menurutku, ya semua orang mungkin ya pengen memakai pakaian batik, tapi ya masih banyak yang akhirnya tidak bisa menjangkau itu karena harganya yang relatif mahal. Dan itu yang menurutku harus gimana caranya dibikin accessible, terutama ya bisa dijangkau generasi muda dengan perjuangannya hari ini. Di satu sisi kayak kita ingin memenuhi hidup sehari-hari, terus ingin tampil modis gitu dengan unsur-unsur lokal. Berarti kalian harus datang ke pasar Beringharjo. Itu di daerah Yogyakarta. Pasar Beringharjo itu kainnya start from 80.000 ya. 50.000 dan itu sangat cantik sekali. Memang itu sintesis ya, bukan sintesis, printing ya, bukan emang batik tulis yang original ya. Tapi maksud aku sekarang gini, Indonesia itu kan punya market banyak ya. Kalau yang tadi mungkin kakak kunjungi, biasanya di angka segitu tuh angka-angka yang batiknya itu model batik tulis. Bener nggak? Itu ya, batik emang tulis dirajut kan? sendiri segala kan? macam. Nah, karena effort untuk membuat satu kain aja itu takes a very long time. Contoh simpel, waktu aku ke Sumba, untuk membuat kain Sumba itu NTT, prosesnya itu 1,5 tahun Kak. Karena itu semuanya menggunakan bahan alam. Mereka menggunakan warna merah itu dari
bunga ya Monica, dari bunga. Kemudian pokoknya semua warna-warnanya itu dia menggunakan sumber daya alam yang ada tanpa pewarna sintesis. Dan bahkan untuk proses mewarnainya itu bisa 3 minggu, 4 minggu. Ya. Jadi dan itu harganya 3 juta. 3 juta dengan effort 1,5 tahun itu murah. Karena kita kan nggak boleh lihat hanya dari angkanya dong. Kita harus prosesnya. Iya dong, kita harus apple to apple dong. Kalau mau compare, lihat dulu effortnya. Bayangkan, banyak loh kalau kita ngomongin market sosialita, mereka rela loh beli tas, maaf ya, tas Hermes dengan harga ratusan juta. Ya kan? Nah, ini tadi kalau ngomongin soal terjangkau dan gak terjangkau, tergantung marketnya gitu kan. Mungkin yang marketnya Kak Rian itu adalah market-market sosialita, market-market yang emang mungkin ya beli Hermes gampang, beli ini gampang, itu akan terlihat sangat terjangkau dengan effort yang luar biasa banget itu. Mereka 1,5 tahun baru jadi satu kain itu loh. 1,5 tahun itu pembuatannya. Nah, kalau untuk market-market Gen Z, milenial yang mungkin kayak angka segitu tuh masih berat nih dengan income aku bulanannya, pergilah ke pasar Beringharjo. Banyak sekali kain-kain yang aku beli dari pasar Beringharjo. Ya disesuaikan aja dengan marketnya. Kita semua punya kok maksudnya justru biar mendukung UMKM ini gitu loh maksud aku. Dan hampir ya di setiap titik ya pasti punya identitinya tadi gitu ya. Dan sangat bisa dibilang ketika aku kayak salah satu tadi kayak Kadara nyebut di NTT ke desa adat Sade ya kalau nggak salah ya, Sade. Ya kita sangat bangga gitu ngelihat orang-orang di sana menjahit, menenun dengan prosesnya. Sampai kemudian kayak aku kepikiran gimana caranya agar apa yang mereka buat tuh akhirnya itu jadi mainstream dan jadi satu tren yang menurutku bisa bikin generasi muda tuh kembali bangga gitu mengenakan atau memakai budaya itu sendiri. Dan setuju bahwa tugas kita sekarang bukan hanya ngejaga budaya itu, tapi bagaimana kita bisa mengembangkannya, terus bagaimana mengekspornya. Nah, ketika Kak Dara sampai hari ini gitu, bikin terakhir bikin konten yang di Sumba kemarin kan Kak? Iya. Nah, apa kemudian langkah selanjutnya yang Kak Dara akhirnya sekarang tuh kayak udah mungkin sedang persiapkan untuk mungkin konten-konten selanjutnya gitu tentang budaya? Ada sesuatu nggak yang lagi sedang dipersiapin? Ada. Cuman memang kita lagi riset dulu karena kita harus berangkat dari isu apa yang sedang terjadi di masyarakat kan. Dari situ karena balik lagi tujuan mengontenku kan bagaimana bisa menginfluence teman-teman ke arah yang lebih baik. Misalnya let's say kalau ada isu sosial ya udah kita akan buat program itu supaya menggerakkan audiens aku ini juga bisa untuk saling bahu-membahu membantu gitu lah. Jadi pastinya akan ada program berkelanjutan dan kita masih develop itu dan masih riset isu apa sih yang menjadi prioritas kita untuk membuat program kita berikutnya. Oke. Berarti tetap menyesuaikan dengan apa yang juga lagi sedang mungkin dibicarakan masyarakat juga. Iya. Dan apa yang bikin itu balik lagi tadi ya kembali agar bisa tetap jadi relevan. Iya, karena objektifnya adalah sebaik-baik manusia harus bermanfaat sama orang lain gitu. That's why berangkatnya kita harus dari apa yang menjadi masalah di masyarakat Indonesia saat ini. Nggak hanya akhirnya memaksakan bahwa saya mau gini deh bentuk budayanya, tapi kayak tetap selalu memperhatikan apa yang sebenarnya lagi ya diceritakan masyarakat itu sendiri. Dan itu sesuatu yang menurutku tuh sangat sulit menurutku dilakukan dan dijaga. Ketika misalnya kayak kita punya ego sendiri, kita pengen ngangkat tentang sesuatu yang mungkin itu berakarnya jangan-jangan bukan dari kebutuhan masyarakat tadi. Gitu. Nah, gimana Kak Dara kayak ngontrol antara ego itu pribadi kan ego. Itu kan ego ya. As an artist, as a seniman tuh ada egonya. Ada egonya kayak kita pengen mengekspresikan
di imajinasi kita dengan output karya-karya kita. Tapi balik lagi makin kesini aku makin belajar gitu tuh. Masyarakat kita tuh banyak yang menurut aku punya isu di setiap daerah-daerahnya kan. Jadi bagaimana aku mengontrol? Ya karena aku tahu bagaimana rasanya tidak diperhatikan, bagaimana rasanya, dan aku pernah ke Papua, aku tahu bagaimana struggle-nya mereka untuk survive. Hanya bagaimana yang penting, karena aku ke Papua pedalaman kan, jadi aku tahu struggle-nya mereka, dan dari situ dan itu mengasah empatiku terus di situ kan. Dan aku selalu diajarkan orang tua aku bahwa kamu harus bisa bermanfaat buat orang lain. Karena kalau objektifnya cuma untuk kepentingan kamu sendiri, once kamu udah mencapai titik itu, kamu tuh hampa. Dan aku ngerasain itu gitu. Tapi once kita bisa melihat orang lain itu bertumbuh, berkembang, dan kita bisa membantu itu membuat kita hidup. Aku nggak tahu, ada rasa itu yang hidup gitu loh. So ya ternyata yang dibilang orang tua, dulu aku belum maksud kenapa sih harus ngurusin orang lain gitu. Kan hidup kita aja udah susah, kenapa harus ngurusin orang lain. Oh ternyata mereka sudah berpengalaman, mereka sudah ngerti cara hidup, pola hidup tuh seperti ini. Jadi pada akhirnya aku nyampe ke situ juga ketika aku langsung hadir dengan mereka, dengan struggle-nya mereka pada saat itu. Oh yes, dan aku ya tinggal mengkombinasikan itu, bagaimana aku bisa membantu mereka dengan cara storytelling gaya aku dalam berkarya. Oke. Storytelling gayanya Kak Dara. Karena kalau kita ngomongin data, ini pernah aku bahas. Tapi buat apa sih data kalau tidak bisa menyentuh esensi dari hati manusia itu, hati nurani manusia itu? Karena manusia itu tuh bergerak itu berdasarkan hatinya, empatinya. Jadi menurut aku yang perlu disasar adalah empati mereka. That's why cara aku untuk membuat mereka aware adalah men-storytellingkan. Ada isu ini loh teman-teman. Mereka lagi begini loh teman-teman. Ini loh begini loh teman-teman. Dan itu yang ini udah, maksudnya aku sudah praktek itu ya. Dan itu lebih works instead of kita cuman kasih data ini, ayo bantu gitu, ngerti nggak? Cara aku lebih storytelling sih, lebih kayak kasih tahu keadaannya seperti ini loh teman-teman gitu. Ya. Dan pendekatan melalui emosional kan sebenarnya sangat bisa dibilang ketika kita bicara sosial media yang main tuh biasanya memang logika emosional ya Kak ya. Dan kebanyakan konten-konten yang punya view yang tinggi itu karena memang dari hati. Dan juga ya dibawa oleh keresahan yang paling dalam gitu. Mau itu kemarahan, mau itu kesedihan, mau itu kecemasan dan ketakutan. Dan aku ngelihat sih kayak bagaimana akhirnya bentuk dari konten yang Kak Dara lakukan itu berusaha untuk juga bikin kita aware soal bukan hanya ngebawa budaya tuh ke arah yang berat, ngomongin soal data juga tadi. Tapi gimana akhirnya bisa diterima dengan mudah. Nah, mungkin boleh dibagiin Kak Dara kayak gimana kita, terutama anak muda hari ini tuh pengen ngomongin budaya, tapi kesulitan menemukan uniqueness-nya dia sendiri gitu. Kenali diri kita sendiri sih, itu dulu yang pertama. Sometimes ketika aku burn out atau stuck, aku benar-benar literally yang nggak mau diganggu sama siapapun untuk aku sendiri, supaya aku bisa tahu dan bisa lebih aware, lebih fokus. Karena kan kita lihat dunia ini tuh fast pace banget kan, semua harus berjalan cepat. Sampai kita kadang tuh gak aware sama sekitar kita gitu bahkan. Sampai akhirnya aku mikir kayaknya it's okay to take a break sometimes gitu, gak apa-apa kok
untuk kita tuh take a break untuk kita mawas diri gitu loh. Jadi untuk generasi muda yang kesulitan menemukan uniqueness itu, kenali diri kamu. Kamu itu tadi, kamu itu gimana sih? Kamu itu siapa sih? Kamu itu mau ke arah mana sih? Strength kamu di mana sih? Weakness kamu di mana sih? Takes a time untuk memproses itu. Ketika kamu sudah mengenali jati dirimu, itu menjadi fondasi kamu untuk menyebarkan atau menyampaikan apa yang kamu pengen sampaikan ke audiens. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah kenali diri sendiri. Itu dulu sih. Kenali dirimu sendiri dengan kenali diri sendiri, benar. Find your why juga sih. Kayak nyari why-nya kita tuh apa. Iya. Sometimes aku tuh berpikir kayak, kenapa ya kok aku harus gini. Ini out of topic ya. Aku tuh berpikir kayak, kenapa ya kok Tuhan ngasih jiwa aku di ragaku ini? Kenapa ya kok aku dilahirkannya di Indonesia, kok gak di belahan dunia lain? Aku percaya everything happen for reason gitu. Aku berarti punya tugas dan tujuan di dunia ini, ngerti gak sih? Nah itu yang aku selalu discover gitu. Apa yang harus aku lakukan sih tugasku di dunia ini? Sampai aku tahu ya aku harus bermanfaat orang lain, tapi harus ke arah mana gitu. Dan aku selalu menggali itu dalam diriku sendiri gitu. That's why makanya sebelum ke sana, sebelum ke outputnya keluar, kamu harus tahu dulu diri kamu itu gimana. Itu sih. Dengerin suara dari dalam diri kita dulu gitu sebelum dikeluarkan. Iya. Dan meskipun realitanya hari ini kadang suara dari dalam diri kita itu kalah berisik dibandingkan suara dari luar. Entah itu gangguan-gangguan eksternal, membandingkan hidup kita dengan orang lain, pencapaian orang lain. Jadi kadang tuh ya udah. Oke, aku pengen tahu gimana cara kamu mengatasi hal itu? Cara yang paling kuat bagiku untuk mendengarkan suara dari dalam adalah tidak hanya berusaha mengenali apa yang aku mau, tapi ngebentuk itu. Jadi kayak ketika aku kebingungan nih cari jati diriku, kayak ini aku apa sih sebenarnya mau cari apa. Jadi akhirnya ketika aku udah kebingungan ke arah sana, aku memutuskan buat ngebentuk aku jadi sesuatu gitu. Jadi jangan-jangan untuk jadi sesuatu ya aku harus jadi sesuatu dulu. Kayak ketika awalnya dari kecil tuh aku gak tahu Kak ngarahin hidupku kemana, ngomongin apa. Tapi dari kecil aku udah kepantik buat jadi jurnalis. Jadi meskipun aku kayak gak punya passionate ke sana, tapi kayak aku udah belajar gimana sih cara jadi jurnalis. Aku baca banyak buku tentang jurnalis, aku pelajari bagaimana cara riset, menulis, wawancara. Jadi akhirnya kayak dari situ bikin aku ya menemukan tujuan juga. Dan itu jalan yang akhirnya aku rasa bahwa ya kita harus pelan-pelan. Ketika banyak sekali anak muda tuh kebingungan gitu, bertanya kayak siapa dirinya. Tapi kayak aku selalu nyaranin sih, ketika lu bingung gitu dengan siapa dirimu, ya coba bentuk itu pelan-pelan. Itu cara aku sih. Bagaimana cara bentuk pelan-pelan itu? Bentuk dengan berusaha ngejebak. Ngejebaknya itu dengan kayak misalnya aku gak suka sesuatu itu, kayak aku gak jago ngomong, aku gak berani bicara di depan banyak orang. Jadi kayak aku semacam menjebak diriku untuk bagaimana terpaksa bicara. Dan itu pelan-pelan akhirnya jadi satu kebiasaan, jadi behavior gitu, yang awalnya dari intention tadi. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil itulah ternyata yang akhirnya jadi satu bentuk habitku sendiri gitu. Jadi yang awalnya kayak aku gak bisa ngomong di depan banyak orang, tapi karena terpaksa melakukan itu, ngebentuk diriku untuk itu, akhirnya jadi satu bentuk second nature-nya aku gitu. Akhirnya gak terpaksa pada akhirnya karena udah jadi satu bentuk habit. Dan itu ya lumayan game changing juga sih. Gitu sih. Setuju sih.
Setuju. Aku dulu introvert sampai akhirnya MBTI aku jadi extrovert. Gimana kamu ngubahnya? Ya karena kita harus survive di dunia ini. Kita harus survive. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kita harus punya networking yang baik untuk karena kita nggak bisa jalan sendiri kan. That's why kita harus kayak mau nggak mau kita harus melatih komunikasi kita. Sampai akhirnya MBTI aku jadi extrovert. So exactly. I agree with you. Ya, itu benar. Ya. Meskipun ya hari ini tadi kayak aku berangkat dari gimana cara kita gitu kembali mengenali jati diri, tapi di satu sisi ada situasi eksternal yang kayaknya tuh selalu bikin kita goyah gitu, pengen ngeguncang akarnya kita. Mau itu ya yang paling banyak ngaruh kan sebenarnya sosial media ya. Yeah. Terakhir Kak, di tengah karena ya batasannya sangat rapuh. Yeah. Semua bisa terlalu banyak intervensi yang gampang masuk sih. Aku kalau ngeliat, aku nggak tahu ya menurutmu itu kenapa ya? Apa karena regulasinya? Soalnya kalau aku ngeliat China itu mereka sangat strict banget loh. Even tuh mereka tuh tidak membolehkan konten atau apa? Aku at all nggak bisa buka TikTok Universe di China. Mereka sangat memprotek masyarakatnya, rakyatnya untuk tidak terintervensi oleh asing. Mereka hanya boleh akses TikTok Douyin. At all seminggu lebih ya. Seminggu lebih aku nggak bisa konten, nggak bisa ngupload. Aku udah punya stok konten, aku gak bisa ngupload di TikTokku karena gak bisa dibuka at all. Sampai aku tanya ke temanku yang di China, kamu kok bisa sih upload di TikTok Universe? Ya kamu harus download VPN dulu. Aku udah download VPN, gak bisa, VPN-nya harus dan ini. Dan percuma kalau kamu download VPN dan aktifin VPN ini di negara China saat ini, gak akan bisa. Kamu harus aktifin itu di luar dulu. Serumit itu. Serumit itu mereka untuk memprotek negaranya agar tidak ada intervensi dari asing. Ya, aku bagus sih. Maksud aku kayak regulasi harus dibuat sih untuk membatasi intervensi asing masuk ke kita, apalagi di sosial media kita kan. Ya, setuju. Di samping regulasi penting juga nggak hanya ngejadiin budaya yang besar kita ini hanya ya sekedar sejarah aja, bicara aja, tapi nggak jadi satu kebijakan gitu. Jadi satu karakter nasionalnya kita yang dibentuk dengan keseriusan gitu. Nah, hari ini kan udah ada tampaknya gitu kayak keseriusan mengerjakan kebudayaan kita itu sendiri ya Kak Dara. Kayak kita lihat ada kementerian baru yang memang fokusnya ya ngomongin budaya. Nah, apa harapan Kak Dara gitu kalau kita misalnya spesifik bicara soal Kementerian Kebudayaan kita hari ini? Ada pesan mungkin yang selaku pegiat budaya, terus Kak Dara juga tadi cerita pengalamannya ke Cina. Ada spesifik yang pengen Kak Dara sampaikan? To be honest, aku bukan pakar politik. Aku belum terlalu banyak belajar dalam tentang politik. Kalian yang lebih jago di situ. Kalau dari aku sih harapannya semoga kementerian yang sekarang ini fokus di bidang kebudayaan bisa memberikan ruang, fasilitas untuk teman-teman yang concern juga untuk melestarikan budaya. Karena kan kita punya satu visi yang sama ya. Untuk bisa bekerja sama dan pemerintah, Kementerian Kebudayaan juga bisa fokus untuk mendukung dan mensupport, memfasilitasi itu, memberikan ruang dan panggung untuk kami penggiat pecinta budaya. Itu sih. Kalau dari kalian gimana? Satu sih sebenarnya yang aku pengen tuh, bahwa kita harus punya ketegasan dan keseriusan untuk jujur sama budaya-budaya kita sendiri gitu. Satu bentuk kejujuran ya mengakui luka, tidak membohongi masyarakat, tapi hadir dengan jujur, tidak ada yang diubah.
sebagai bentuk bahwa ya kita menghargai eksistensi budaya itu sendiri dan harus dijaga gitu. Satu hal juga yang aku sorot adalah bagaimana kita harus mampu benar-benar melihat secara nyata bahwa kita benar-benar satu sekaya itu. Oke, kita punya akhirnya undang-undang yang memang kayak mengatur bagaimana kayak seluruh budaya di Indonesia itu udah dikumpulkan, dicatat, didokumentasikan. Tapi harus lebih jauh daripada itu gitu. Karena kalau hanya sekedar dicatat dan didokumentasikan tapi kita nggak memikirkan bagaimana generasi ke depan itu mau menggali, mau mencari, mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu harus jadi jalan yang panjang dan mungkin ya harus bersama-sama. Kayak contoh bahwa di Cina kemarin pas aku ke sana ada lebih dari 6.800 museum yang ada di sana gratis, dan ketika kita masuk ke sana tuh kayak kita nggak masuk ke museum, kita masuk ke pagelaran di mana seolah-olah konteks zaman dulu, zaman anggaplah dinasti Song, dinasti Xin dan lain-lain, ketika kita masuk ke sana kayak kita masuk dengan eranya kita karena itu udah diintegrasikan dengan pengetahuan zaman hari ini, konteks hari ini, teknologi hari ini. Jadi kayak aku pengen yang gak hanya preservasi tapi juga mereka yang akhirnya bikin kebijakan hari ini tuh bikin satu bentuk inovasi yang bikin ya budaya itu kembali digeluti. Dan akarnya memang ya harus dari kesadaran kita juga bahwa kita harus tetap kembali menjaga akar biar tidak hilang jati diri kita, tercerabut jati diri kita. Kayak bayangin sih kalau kekayaan cerita-cerita dulu itu ya udah tinggal nama aja, kayak kita bahkan udah lupa bahasa kita sendiri, itu kan sedih ya. Bahasa Bugis, kalau mungkin nggak ada bahasa Jawa, dan udah nggak ada yang lagi yang mau mempraktekannya. Itu sih. Terima kasih banyak Kak Dara atas waktunya, dan semoga obrolan kita hari ini bisa ya sedikit membuat mungkin generasi kita atau generasi senior kembali berpikir ulang bahwa ya kita sangat dekat dengan budaya itu sendiri dan memang harus kita jaga. Tapi setelah jaga kita harus menunjukkan kepada dunia, bukan hanya lewat cerita tapi lewat aksi nyata. Terima kasih sudah menyaksikan Cerita Masyarakat dan sampai ketemu di episode selanjutnya.